Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak. Identitas. Hari ini tanggal 30 Maret, judul renungan kita, Lydia, pendengar yang baik. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Lydia adalah salah satu dari murid-murid yang mudah ditebak. Kita tidak tahu banyak tentang dia, tetapi kita dapat menebak sedikit dari rincian yang diberikan kepada kita. Sebagai contoh, ia berasal dari Tiatira dan seorang pedagang tekstil yang mahal. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa ia mungkin seorang yang terpandang, mungkin juga kaya. Ia mungkin berpendidikan dan terpelajar karena ia adalah seorang pedagang. Kita dapat mengetahui bahwa ia adalah seorang yang setia dan takut akan Tuhan, bukan hanya karena Lukas mengatakannya, tetapi juga karena ia dan teman-temannya mengadakan persekutuan doa pada hari Sabat. Mungkin tidak ada sinagog yang bisa dikunjungi, tetapi mereka bertemu dan beribadah dengan cara yang sama. Dan kita tahu bahwa ia mendengarkan dengan hati yang terbuka dan penuh doa akan kebenaran-kebenaran baru yang dibawa oleh Paulus dan Silas ke Filipi, tempat tinggalnya sekarang. Ia tidak hanya mendengarkan dengan santai, ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan Tuhan memberinya hati yang percaya. Ia percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah. Kami juga dapat menceritakan hal lain tentang Lydia. Ia adalah seorang yang baik hati dan ramah. Ia mengundang orang-orang yang sedang dalam perjalanan bersama, Paulus, Silas, Dr. Lukas, dan mungkin beberapa orang lainnya termasuk para pelayan, untuk tinggal di rumahnya selama mereka di Filipi. Awalnya mereka ragu-ragu, tetapi ia tidak menolak. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 15. Filipi tidak selalu menyenangkan dan penuh sukacita bagi Paulus dan teman-temannya. Mereka ditangkap, dipukuli, dan dijebloskan ke dalam penjara. Lydia pasti merasa khawatir dan kesal. Mungkin ia mencoba menggunakan pengaruhnya untuk membebaskan mereka. Namun, mereka akhirnya dibebaskan karena mereka adalah warga negara Romawi dan apa yang telah dilakukan terhadap mereka adalah ilegal. Namun, begitu mereka dibebaskan dan diminta untuk meninggalkan kota, mereka menyempatkan diri untuk kembali ke rumah Lydia, bertemu dengan teman-teman mereka, menguatkan mereka untuk tetap setia, dan kemudian meninggalkan kota. Lydia mungkin adalah salah satu orang kaya yang memiliki gereja yang bertemu di rumah-rumah mereka. Atau mungkin mereka masih bertemu di tepi sungai, tempat yang tepat untuk mengadakan ibadah. Hanya saja sekarang, mereka memiliki lebih banyak alasan untuk memuji Allah, karunia anaknya dan keselamatannya. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Roh keramahan, tolonglah saya untuk terbuka dan ramah seperti Lydia. Saya ingin mengumpulkan teman-teman saya juga untuk menyembah dan memuji Engkau dan juga untuk